Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Febrian Wicaksono. Selamat datang di channel saya. Bagi Anda yang melihat, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang atau pengalaman saya selama saya menggunakan mobil Ford Fiesta. Ford Fiesta jadi mobil buatan Amerika yang tentunya tidak pasaran di Indonesia, dan kebanyakan banyak orang yang merasa kalau kita membeli atau merawat mobil Amerika seperti Ford Fiesta contohnya, banyak yang berpikir spare part mahal, habis itu perawatannya mahal, ringkih atau gampang rusak, dan harga jual jatuh. Itu ada yang benar, ada juga yang nggak gitu juga sepenuhnya. Maksudnya tidak sepenuhnya itu betul. Jadi sekedar berbagi, saya pertama menggunakan mobil Ford Fiesta atau mobil American Car itu pada tahun 2019. Saya membeli Ford Fiesta tahun 2011. Nanti contoh gambar saya lihatkan di video. Pertama waktu itu saya dapat Ford Fiesta 2011 Matic Sporty 1 cc 1,5 itu dengan harga 75 juta. Kondisinya hancur. Jadi mulai dari eksterior cat sudah bulak, banyak berset, habis itu mesin juga gitu. Pokoknya waktu itu baru saya pertama kali membeli mobil Amerika, saya nggak ngerti. Saya coba searching lewat Google karena waktu itu saya juga belum masuk ke komunitas member Ford Indonesia. Jadi saya coba cari-cari sendiri. Saya lihat referensi dari Google, saya cari bengkel terdekat di kota saya yaitu Tulungagung. Saya coba kasih masuk mobil saya ke situ, dan ternyata waktu totalan habis biaya sebesar 16 juta. 16 juta itu pokoknya kalau nggak salah itu seingat saya itu modul matic itu rusak, engine mounting, kaki-kaki, dan kampas rem dan lain sebagainya. Nah itu total sekitar 16 juta. Tentu saya kaget sekali, sebelumnya saya pakai mobil Jepang kalau perawatan nggak sampai segitu, padahal di dealer resmi. Habis itu saya pakai mobil buatan Amerika dengan biaya segitu, tentu membuat saya shock. Tapi saya nggak kapok. Saya nggak kapok karena secara driving Ford Fiesta sangat fun to drive. Mobilnya enak, di tol juga anteng. Terus habis itu setelah pengalaman buruk itu saya coba join ke grup member pemilik Ford. Nah, saya gabung di situ, ikut komunitas. Nah, setelah saya banyak kenal-kenal, banyak relasi, akhirnya ternyata spare partnya KW-nya juga ada. Akhirnya saya sekarang lebih tahu daripada dulu. Pada 2020 saya beli lagi satu unit Ford Fiesta tahun 2014 yang facelift. Nanti gambarnya saya lampirkan di video, bisa Anda cek. Nah, dan saya berbagi bagi teman-teman yang mau membeli Ford Fiesta, jangan takut karena untuk spare part ready, pasti ready. Untuk belinya, kalau kawan-kawan bingung mau beli di mana, nanti bisa komen, silakan, nanti insya Allah saya jawab. Kalau silakan langsung komen, nanti saya kasih kontak distributor spare part Ford Fiesta. Itu dia juga jual ori, jual KW juga. Oke, berikutnya saya akan bercerita tentang pengalaman saya atau kesalahan saya selama saya menggunakan Ford Fiesta.
Ini yang pengalaman pertama saya dengan mobil Ford Fiesta saya tahun 2011, Matic. Jadi waktu itu saya nggak ngerti, itu saya beli bekas. Jadi akinya itu aki basah. Lah ternyata Ford Fiesta Matic itu modulnya itu berada tepat di bawah aki. Nah, jadi itu waktu itu aki basah dan tetesan dari aki itu mengenai modul. Akhirnya modul Maticnya kena. Jadi kadang itu nyangkut di kita pindah gigi dari apa ya itu, kalau nggak salah D1 ke D2 gitu, kadang-kadang nyangkut kayak nggak nyantol gitu. Dan juga untuk Matic, oh ya, untuk bahan bakar harus saya rekomendasikan gunakanlah bahan bakar sesuai buku manual book. Contoh buku manual disarankan misal untuk yang 2014 facelift itu disarankan untuk menggunakan oktan BBM minimal 95. Nah itu mobil saya yang Fiesta yang 2014 pernah saya isi Pertamax 92, itu nggak lama langsung nyendat, mobilnya nyendat. Saya bawa ke bengkel, di repair, dibersihkan bagian BBM-nya, pokoknya tentang sistem BBM-nya dibersihkan. Nggak taunya saya gara-gara saya pakai Pertamax, jadi pembakarannya kurang maksimal. Itu penting sekali itu. Apalagi ya, pokoknya kalau bisa, tapi ya susah sih emang, kalau bisa beli Fiesta itu yang manual, perawatannya lebih simpel, resikonya lebih simpel. Tapi itu susah. Kebetulan alhamdulillah saya yang 2014 saya dapat yang manual. Kalau Matic sebenarnya nggak masalah sih, yang penting itu kalau macet itu pastikan, kalau macet itu pindah gigi di N, jangan sampai ditahan. Laju cuma direm, waduh itu resiko overheat, itu pasti. Habis itu radiator dicek, sistem pendinginan radiator itu jangan sampai ada trouble di situ, atau mungkin terlalu sedikit atau kebanyakan ngisi coolant-nya. Nah, itu sangat vital sekali. Kalau biasa saya untuk menghindari overheat, jika saya ingin perjalanan jarak jauh itu saya selalu memulai perjalanan di sore hari atau menjelang petang. Jadi di malam hari itu di suhu di bawah 30 derajat itu enak, itu di mobil itu dingin, tidak terlalu panas. Karena tahu sendiri Fiesta mungkin didesain untuk Eropa dan Amerika, jadi kita pakai di tropis kayak Indonesia gini agak kaget mesinnya. Jadi saya ngakalin kayak gitu. Apalagi ya, gini aja, silakan buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen tanya, yang sekarang baru ngambil Ford Fiesta atau mau tujuan punya rencana buat beli Ford Fiesta, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti insya Allah saya baca satu-satu dan saya bantu untuk menjawab. Oke, sekian dari saya. Semoga ini sangat membantu buat teman-teman untuk barangkali untuk mempunyai plan untuk mengambil Ford Fiesta. Mungkin kita bisa sharing bersama. Ditunggu komennya. Makasih. Assalamualaikum.